Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin muslimat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, hari yang ke berapa Pak? Hari yang ke berapa ya? Hari kepitek iki pakai tutung hari ke-7. Masya Allah. Tanpa terasa kita masuk hari ke-7. Waktu begitu cepat. Karena memang demikian, waktu berlalu tanpa melihat kita. Tapi kita yang disuruh selalu mengoreksi dan meneliti umur kita. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai manusia makhlukipun Allah ingkang pasti badhe mengalami kematian. Sepakat nggih? Sepakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan semua yang memiliki jiwa. Itu kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yani dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Surat Al-Anbiya ayat 35. Semua yang memiliki jiwa itu pasti dha'iqatul maut, merasakan kematian. Lalu setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang memiliki jiwa, kata Imam Tabari, kullu nafsin manfusatin min khalqi. Semua jiwa yang memiliki manfusah, memiliki nafas, bernafas, hidup dari makhluknya, pasti mengalami al-maut. Ya. Setelah Allah sebutkan bahwa kita makhluk pasti akan mengalami mati,
Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat tersebut, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah wa ilaina turja'un. Pasti kami akan menguji kepada kalian yang hidup di muka bumi ini. Bisyar wal khair. Kata Ibnu Abbas, bisyar dengan ujian kejelekan. Yakni kata Ibnu Abbas, bisyiddah dengan ujian yang berat. Warroha wal khair, arroha hidup yang makmur. Itu ujian. Hidup yang susah ujian. Hidup yang makmur juga apa? Ujian. Wasihhatu wassaqam. Diuji dengan sehat dan sakit. Wal ghani wal faqr. Diuji dengan kekayaan dan kefakiran. Itu makna bil khair wasyarr. Dados menungsa ingkang mengalami kehidupan di dunia ini badhe dipun uji dengan dua bentuk ujian, bil khair wasyarr, dengan kebaikan dan kejelekan. Contohipun niku sehat ujian, sakit juga apa? Ujian. Diberi kekayaan juga apa? Ujian. Diberi kefakiran juga apa? Ujian. Kabeh niku ujian. Dados selama hidup di dunia akan ada ujian. Kata Ibnu Abbas, wal halal wal haram. Wonten ujian barang halal, wonten sing haram. Ujian, Pak. Ya uji panjenengan manut napa boten? Wa ta'ah wal maksiat, kata Ibnu Abbas. Ketaatan dan kemaksiatan ujian. Ketaatan ingkang sampun diterangkan dening Rasul SAW ujian. Jenengan badhe manut napa boten? Kemaksiatan sing dipun larang niku iki ujian. Badhe manut napa boten? Ya. Wal huda wad dhalalah. Petunjuk dan kesesatan itu juga ujian. Wonten jalan ingkang membawa petunjuk masuk surga, wonten dalan ingkang menuju neraka. Niku ujian, Pak. Badhe milih dalan sing pundi? Mulanipun ditutup ayat wa ilaina turja'un. Wa ilaina turja'un. Dateng kawula Allah turja'un. Kalian akan dikembalikan. Nah, badhe dewangsulaken ngadhep maring Allah dewek-dewek. Kados dene kita lahir dewek-dewek, ngadhep maring Allah mungkin sendiri. Itu ayat yang menunjukkan bahwa ada kehidupan setelah apa? Wonten kehidupan setelah napa, Pak? Kematian. Napa mungkin Pak Ustaz wong wis dadi lebuh urip maning? Napa mungkin Pak Ustaz sudah hancur dibakar jadi abu hidup lagi? Mungkin apa tidak? Mungkin apa boten? Kenapa tidak mungkin? Wong dulu kita asalnya juga tidak ada. Dulu asalnya kita tidak ada. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita
dari setetes air. Dari air menikolah terwujud namanya manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Napa ingkang dipun maksud hari akhir? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, sumiya al-yaumil akhir bil yaumil akhir li'annahu yaumun la yauma ba'dah. Dinamakan hari akhir dengan hari akhir li'annahu dikarenakan tidak ada hari setelah itu. Ya, tidak ada hari setelah itu. Hari yang paling akhir, ya. Karena kalau diurut urutan hidup manusia menika, yang pertama ada 5 urutan, Pak. Manusia kalau diurut itu ada 5 urutan kehidupannya. Yang pertama marhalatul adam, tahap tidak ada. Dulu kita belum lahir sudah ada karang moncol, Pak, gimana? Lalu Allah melahirkan kita ke muka bumi ini, lahir di sini. Nah, sebelum kita lahir disebut marhalatul adam, tahap kita tidak ada. Begitu lahir diberi nama, diberi jeneng, namanya siapa? Abdullah. Lahirlah di muka bumi ini, namanya Abdullah. Sebelumnya tidak ada Abdullah. Dalilnya surat Al-Insan ayat yang pertama. Hal ata'ala al-insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ayat pertama surat Al-Insan, Allah mengingatkan bukan hal apakah telah datang kepada manusia satu masa dari waktu. Lam yakun syai'an madhkura. Dia sebelumnya makhluk yang tidak disebut-sebut. Makhluk yang tidak disebut-sebut sebelum lahir. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, marhalah al-haml, tahap dalam kandungan. Marhalatul haml, tahap dalam alam kandungan, alam rahim. Insyaallah sepakat niki sing teng masjid pasti pernah mengalami di alam rahim. Ya apa tidak? Masih ingat apa sudah lupa, Pak Ibu? Nah, ini kan teng jeron petenge biyuke kita, tes iki kan boten. Tak ingat. Pernah ke sana belum? Pernah, tapi sudah lewat. Marhalatul haml. Seperti dalam surat Az-Zumar ayat 6. Az-Zumar ayat 6, Allah mengingatkan bahwa kita pernah mengalami di alam kandungan ibu. Yakhluqukum min butuni ummahatikum khalqa. Allah yang menciptakan kalian fi butuni ummahatikum, di dalam perut ibu kalian. Ya. Jadi Allah ciptakan kita lahir ke dunia melalui proses di alam rahim ibu. Betapa besarnya jasa ibu kita. Gimana? Karena apa, Pak? Karena yang setia menjaga, merawat kita sebelum lahir ke bumi ini, ibu yang menerima kita di perutnya. Ya, itulah besarnya kebaikan ibu kita.
Yang ketiga, marhalah ad-dunya. Tahap yang ketiga adalah yang kita pernah lalui dan sekarang adalah marhalah dunia. Tahap hidup di dunia. Iya. Moga mriki maju Mas biar yang di belakang orang umpel-umpelan mriki. Bagi-bagi nih, maju Mas, ajak antek di belakang nanti ada kebagian. Bagi-bagi ya. Agar pembagian milih nang buri apa teng ngarep. Lek wonten pembagian milih teng buri apa teng wiki Pak biasane. Pembagian minyak goreng misalnya milih teng putih Pak. Ini pembagian ilmu kok. Apa tadi? Tahap yang ketiga apa tadi? Marhalatu dunia. Tahap hidup di dunia. Inilah alam yang sedang kita berada di alam dunia ini. Dalam surat An-Nahl 78 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang telah melahirkan kalian dari perut ibu kalian. Ya. Lahir keluar dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Bodoh. Boten ngerti Pak. Bodoh, lemah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Surat An-Nahl 78. Dados panjenengan sami sudah lahir di dunia, Allah yang mengeluarkan dari perut ibu kita masing-masing, dan Allah berikan 3 modal. Yang pertama apa? Pendengaran berfungsi untuk mengetahui ilmu. Orang biar banyak ilmunya sering mendengar Pak, sering ngaji Pak, mendengar. Mulanipun tiang ingkang bisu biasa nih Pak. Sebab yang pertama faktor pendengaran. Sebab tidak pernah mendengar apapun jadinya bisu Pak. Orang teh ngomong udah bisa. Kenapa? Tidak ada ilmu yang masuk. Maka penting difungsikan pendengaran. Mendengarkan yang baik-baik Pak, yang berpahala, yang tidak mengandung dosa. Yang kedua, penglihatan untuk belajar, periksaan ilmu, membaca. Dan yang ketiga, hati untuk memahami. Itulah dunia tempat ujian. Ya, tadi saya sebutkan ya, wa nabluukum bil khairi wasyarri apa? Fitnah. Pasti kami akan menguji kalian di dunia ini dengan khair, kemakmuran, kesehatan. Itu ujian Pak. Mau disyukuri apa tidak? Dan diuji dengan syar, itu juga ujian, sakit, peceklik, ya, kekurangan. Mau disabari apa tidak? Itulah alam yang berapa tadi? 3. Yang keempat, marhalatu al-barzahi. Tahap yang keempat adalah alam barzakh. Alam barzakh itu adalah alam kehidupan setelah kematian sebelum hari akhir. Alam kubur. Alam apa?
alam kubur. Dalilnya surat Al-Mu'minun ayat 100. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Dan dari belakang mereka, dari belakang kehidupan dunia, orang setelah mati, ya, di belakang kematian, kehidupan barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Ya, jadi disuruh nunggu di alam kubur, nunggu sampai hari kebangkitan. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian setelah kalian hidup, ya, kita sekarang masih hidup, lalu akan datang apa namanya? Mati. Niku mboten rampung urusanipun, Pak. Ada di alam barzakh. Nunggu kiamat sampai hari kiamat. Nunggu, Pak. Setelah itu baru ditangekaken dari kubur. Nah, itulah alam yang akan kita lalui. Alam kubur, alam barzakh, ya, nunggu. Tetes jangan sampai kita merasa nek wis mati rampung apa? Urusan gitu. Utang seakeh-akeh koli mati ora ditagih, rampung urusan. Jangan, Pak. Ada kehidupan setelah kematian. Ya. Yang terakhir ya. Yang kelima berarti ya, marhalah akhirah. Tahap yang paling akhir alam akhirat. Itulah nihayatur rohil, puncak perjalanan kita. Itulah ghayatul marahil, puncak perjalanan kehidupan dari awal sampai akhir. Puncak perjalanan setiap manusia akan menuju yang namanya kebangkitan. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 16. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian setelah itu, setelah hidup di dunia ini, ya, lamayitun, pasti pakai lambang, lamayitun, pasti kalian mati. Orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pun Allah wafatkan, ya. Padahal orang yang paling dicintai. Dan Allah Ta'ala memberikan rasa sakit kepada Nabi kita alaihissalam kematian. Makanya wa inna lil maut sakarat, kata beliau. Sesungguhnya bagi kematian itu ada rasa sakit. Itu Nabi, Pak, mengalami kematian padahal orang yang paling dicintai. Ya, Allah mencintai dan Allah mewafatkan. Namun ingat, pada ayat ke-16, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Setelah kalian itu mati di alam kubur menunggu, kemudian yaumal qiyamah, pada hari kiamat, tub'atsun, kalian dibangkitkan. Dibangkitkan dari mana, Pak? Dibangkitkan dari kubur. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Apakah dia tidak tahu, ya? Afala ya'lamu, apa dia tidak tahu?
Idza bu'sira, apabila nanti dibangkitkan ya orang-orang yang di alam kubur pada tangi Pak, dan dibangkitkan itu sesuai amalannya masing-masing. Yub'atsun nas ala ma matu alaihi. Menungsa dibangkitkan dari kubur sesuai keadaan saat kematiannya mereka. Nek panjenengan matine lagi sholat, dibangkitkan sedang ngibadah, senang boten? Nek panjenengan matine lagi maksiat, dibangkitkan lagi maksiat, isin napa boten? Isin kali sinten? Ya karawa kedewek, Pak. Itu masing-masing akan dibangkitkan sesuai keadaan saat kematiannya. Yang mati lagi baca Quran, lagi puasa, alangkah bahagianya. Iya Pak. Ketika ada sahabat sedang haji Pak, pakai kain apa namanya? Ihram, numpak unta, jatuh, meninggal Pak. Lah itu Nabi dimandikan, jadikan kain kafannya nggo kafan. Biarkan seperti itu, jangan dikasih minyak wangi. Fa innahu yub'atsu, nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat mulabiyan. Apa mulabiyan? Membaca labbaik Allahumma labbaik innal hamda wa ni'mata. Masya Allah, dibangkitkan orang sedang beribadah. Seneng apa mboten Pak? Makanya terus menerus beribadah. Aja epol. Ramadan rampung, terus maring mesjide pensiun begitu. Justru Ramadan kok latihan Pak, latih. Ramadan dermawan, setelah Ramadan pun dermawan, berlatih Pak. Ramadan sholat malam, selesai Ramadan dijaga sholat malam, witirnya minimal Pak. Kenapa? Orang akan dibangkitkan sesuai keadaan saat kematian. Sing mati syahid, mati di dalam membela agama Allah, maka dibangkitkan dalam keadaan launud dam, warna darahnya warnanya merah. Dibangkitkan berdarah badannya Pak, tapi rihul misak, aroma darahnya aroma minyak wangi, boten bacin Pak. Dalam kondisi badannya terluka, tersayat pedang tombak, dia dibangkitkan seperti itu. Orang yang dulu berjuang membela agama Allah. Bahagia apa boten? Bahagia. Itulah kita harus menjaga amal kebaikan, karena nanti akan dibangkitkan sesuai amalan masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di antara perkara yang akan terjadi setelah kita hidup adalah pindah alam kubur. Alam apa tadi? Alam kubur. Dan di kubur ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Mulanipun kita di dalam sholat tasyahud akhir berdoa, memohon berlindung dari siksa apa Pak? Siksa kubur. Berlindung dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu artinya pertanyaan di kubur. Man rabbuka, siapa Tuhan yang kau sembah? Wa man nabiyuka,
siapa nabi yang kamu imani, kamu ikuti. Wa ma dinuka, apa agama amalan yang kau lakukan. Itu akan ditanya oleh dua malaikat di mana? Di mana, Pak? Di alam kubur. Ini yang akan kita hadapi. Kalau kita bisa menjawab, maka akan terdengar dari langit, an sadaqa abdi. Betul jawaban hamba. Bentangan dari surga. Dilihatnya nikmat surga. Rabbi aqimis sa'ah. Orang itu mengatakan, wahai Rabb, segerakan kiamat. Ya, minta cepat apa, Pak? Kiamat kai arji'u ila mali wa ahli, supaya saya bisa kumpul kembali dengan harta saya, dengan anak istri saya di surga. Tapi kalau orang munafik, yang munafik ketika ditanya man rabbuk wa man dinuk wa man nabiyuk, dia hanya menjawab ha la adri. Saya tidak tahu. Maka an kadzaba 'abdi, hambaku telah mendustakan. Akhirnya dibentangkan bentangan api neraka. Iya. Begitu melihat panasnya neraka, azabnya neraka, dahsyatnya neraka, dia pun minta kepada Allah, Rabbi la taqumis sa'ah. Wahai Rabb, jangan segerakan apa? Kiamat. Ini hadis riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan juga sebagian adalah hadis Bukhari Muslim terkait adanya pertanyaan kubur. Ini yang akan kita hadapi. Sehingga masyarakat muslimin, dahsyatnya azab kubur, ya. Dahsyatnya azab kubur ini kita berlindung diri. Sampai Nabi mengatakan, seandainya lau sami'a, seandainya orang mendengar orang disiksa di kubur, la sa'iqa, manusia akan jatuh pingsan. Hadis Bukhari. Ya. Tapi manusia dan jin ditutup, tidak bisa mendengar orang sedang disiksa di mana? Di kubur. Dalam hadis, fayasihu sayhatan yasma'uha man yalih khair saqalain. Ketika orang sedang dikubur disiksa, ya, itu teriak dengan teriakan yang sangat keras. Yang di sekitarnya mendengar, kecuali jin dan manusia. Alhamdulillah, nikmat apa senes, Pak? Cobi nek panjenengan bar ngubur batire lalu disiksa jerit-jerit, kira-kira jenengan bisa pulang apa tidak? Melasih teman digebukin nang kubur, kita tidak bisa menolong. Mungkin kalau istrinya tahu bisa sedih, bisa apa, Pak? Bisa pingsan, bisa stres memikirkan suaminya, Pak. Dikubur, disiksa. Tapi kasih sayang Allah ditutup. Kita tidak diberi oleh Allah kesempatan mendengarnya. Sehingga kita berharap kita dapat nikmat kubur, berlindung dari siksa kubur. Sehingga semua ketaatan, sholat, baca Quran, bersedekah, itu cahaya, Pak, penerang yang akan menemani kita di kubur. Yatba'ul mayyit salasa, yang mengiringi mayit ke kubur ada 3. Yang pertama, maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Harta, keluarga, amal. 3. Harta, keluarga, dan amal. Yati isnan, yang 2 pulang. Hartanya dibawa pulang ke rumah. Keluarganya pulang ke rumah. Wa yabqa wahid.
dan tersisa satu. Apa itu? Amaluhu, amalnya. Kalau amal soleh, sholatnya, birrul walidainnya, sholat jamaahnya, bersedekahnya, baca Qur'annya. Itu yang nemeni, Bang. Kalau dia dulu di dunia orang jelek, orang jahat, itu yang menemani juga. Sehingga oleh karena itu, marilah mumpung bulan Ramadan, kita berusaha memperbanyak ketaatan. Sebab itu jadi penerang di alam kubur. Itu yang bermanfaat saat kita di alam kubur. Makanan, minuman yang kita sedang nikmati begitu mati sudah beda alam. Beda alam, Pak. Jadi boten angger ngawan panas duwai payung. Ngawan ngelak duwai napa, Pak? Gogok ya. Mbok ngelak ya mayite diparingi napa, Pak? Gogok, duwai piring, duwai gelas, duwai duwegan ya. Alamnya sudah berbeda. Nek duwegan go wong puasa lah cocok ya, Pak. Seger niku. Lah wong sudah dikubur duwe debegan. Iki bosok tok iki, Pak. Tidak bermanfaat. Alamnya sudah beda. Yang paling besar manfaatnya adalah kita mendoakan mereka. Bapak ibu kita, saudara kita, doakan. Masyaallah muslimin, setelah alam kubur ya, ini apa yang akan terjadi? Yang namanya setelah alam kubur nanti ada qiyamatul kubro. Kalau mati itu qiyamatus sughra, mati itu qiyamatu sughra, kematian kecil. Iya. Nanti ada qiyamatul kubro, kiamat yang terbesar. Apa itu? Kata Syekh Utsaimin, qiyamatul kubro adalah yaitu yaqumu fihin nas min kuburihim li rabbil alamin. Bangkitnya manusia pada hari itu dari kuburan mereka li rabbil alamin, untuk menghadap Allah Rabbul alamin. Dan nek kita sampun nunggu di alam kubur, nanti ada kiamat. Begitu kiamat, setelah itu manusia dibangkitkan dari kubur. Makanya yang terjadi setelah kiamat, yang pertama adalah tu'atul arwah ilal ajsad. Roh-roh dikembalikan ke jasad-jasadnya. Tadi tiukan skala pertama, kiamat hancur, gunung berjalan, laut dibenturkan, ya, semuanya binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Sehingga jasad manusia setelah ditiupkan skala kedua, ya, Allah bangkitkan dari kubur. Ya. Percaya apa mboten, Bang? Dulu di zaman Nabi, Bang, wong kafir niku, bahwa tulang manusia. Mereki Nabi Muhammad, kamu mengatakan bahwa manusia yang sudah jadi tulangnya direbet-rebet, Pak. Wis kayak gini kon mati, sudah kayak gini akan hidup lagi Muhammad. Begitu. Ini orang kafir. Ya. Padahal bagi Allah membangkitkan manusia yang sudah ada lebih angel, lebih gampang daripada menciptakan, Pak. Membangkitkan yang sudah ada dengan menciptakan yang belum ada, angel putih, Pak. Menciptakan sesuatu yang belum ada dengan membangkitkan sesuatu yang sudah ada, angel putih, Pak. Yang pertama apa yang kedua?
Yang pertama, memikirkan orang ada di anak. Sekarang sudah ada, dibangkitkan lebih mudah. Gitu. Makanya di dalam surat Yasin ayat 78, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Orang kafir itu bertanya, siapa yang bisa menghidupkan manusia? Tulang wahya ramim, tulang yang sudah hancur luluh. Qul, jawab Muhammad, yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Surat Yasin. Jawab, siapa yang bisa menghidupkan tulang yang sudah hancur ini? Muhammad. Jawab, yang menghidupkannya adalah yang menciptakan pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim. Allah dengan penciptaannya itu maha tahu. Ya, jadi Allah boten badhe kesasar, Pak. Kuburan isine wong ewon-ewonan tidak bahkan apa? Kesasar. Semuanya dibangkitkan masing-masing. Ini yang harus diimani. Dan lebih mengerikan gibak, mungkin menungsa dibangkitkan itu dalam keadaan dikumpulkan tidak pakai baju, tidak pakai sendal, tidak bersunat. Ya. Seperti baru lahir. Jenengan lahir pun sunat apa dereng? Dereng. Nah, seperti itu nanti dibangkitkan. Jenengan lahir kelamben apa mboten? Mboten kelamben. Nah, begitulah nanti kita dibangkitkan. Jenengan lahir sandalan apa mboten? Mboten. Begitulah kata Nabi, yu'annan nas yuhsyaruna hufatan uratan ghurlan. Manusia dibangkitkan, dikumpulkan dalam keadaan hufat. Hufat artinya tidak pakai sendal. Urat tidak pakai baju, tidak pakai celana. Ghurlan tidak bersunat. Hadis riwayat Bukhari di dalam sahihnya dan Imam Muslim. Sehingga manusia akan bangkit untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau manusia nanti dibangkitkan dari kubur menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, masing-masing akan membawa amalan masing-masing. Ya. Yang membawa amal baik, dia akan menghadap dengan membawa amal baiknya. Iya. Yang terjadi berikutnya, Pak, setelah dibangkitkan, dikumpulkan, yang ketiga, wadadnu minhumus syamsu. Allah dekatkan matahari. Matahari yang Allah ciptakan sekarang itu jaraknya beribu-ribu mil. Ya. Nah, nanti pada hari kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudna akan didekatkan, tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi, akan didekatkan matahari dengan makhluk hatta takuna minhum kamik dari mil, sampai jaraknya kurang lebih 1 mil, dekat sekali. Dan pada saat matahari didekatkan dengan manusia, kira-kira panas napa boten, Pak? Ya. Fayakunun nas, namun manusia ini kata Nabi ala qadri a'malihim, akan menghadapi matahari sesuai amal masing-masing, sesuai dengan amalan masing-masing. Fil ard, saat keluar keringat, ya, kena panas matahari keringetan apa mboten? Nanti masing-masing amalan itu akan menentukan. Ada orang yang keringatnya
keluar sampai hanya mata kaki saja. Masya Allah. Wonten sing sampai lututnya, Pak. Ada yang sampai lehernya, Pak. Ada yang tenggelam muncul. Sesuai amalan masing-masing. Ini hadis Imam Muslim dari Miqdad ibn Aswad. Sehingga orang yang nanti dapat naungan 7 golongan, imam yang adil, ya, pemuda yang tumbuh beribadah, orang yang diajak perempuan yang cantik, berharta tapi dia mengatakan saya takut kepada Allah, orang yang berzikir di waktu sepi sampai menangis takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kiri tidak tahu, maksudnya ikhlas. Itu orang yang akan dapat kemudahan pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong kita semua, ya, untuk bisa menghadapi hari akhir selamat dan sampai pada akhir puncak kenikmatan masuk ke surga dan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ini yang bisa kita sampaikan. Kajian sampai pukul 17.55. Semoga menjadi amal soleh kita. Mohon maaf ada salah, ada kurangnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.